Halo teman-teman, kenalin aku Citra Lestari, mahasiswa dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa. Di video kali ini aku akan membahas ulang mengenai mata kuliah teori sastra, yaitu materi pendekatan resepsi sastra dan pendekatan psikologi sastra. Untuk lebih jauh lagi kita mengetahui apa itu resepsi sastra dan apa itu psikologi sastra, simak videoku ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pendekatan resepsi sastra. Apa sih pendekatan resepsi sastra itu? Resepsi sastra merupakan penelitian yang memfokuskan penelitian kepada pembaca, yaitu bagaimana pembaca memberikan makna terhadap karya sastra sehingga memberikan reaksi terhadap teks tersebut. Resepsi sastra itu bertujuan untuk menyelidiki teks dengan dasar reaksi pembaca terhadap sebuah teks yang dibaca. Studi ini itu biasanya disebut dengan reader response, yang dimaknai sebagai teori sastra yang fokus pada tanggapan pembaca terhadap karya-karya sastra, bukan pada karya sastra mandiri. Resepsi sastra itu terdapat 3 ke dalam rumusan pendekatan, yaitu yang pertama, penelitian resepsi sastra secara eksperimental. Yang kedua, penelitian resepsi lewat kritik sastra. Yang ketiga, penelitian resepsi intertekstualitas. Yang kedua, kita akan membahas tentang psikologi sastra. Apa sih psikologi sastra itu? Sastra sebagai ilmu humaniora memiliki berbagai macam aliran sebagai wilayah kajian, mulai dari filsafat, psikologi, sosiologi, antropologi, dan religi. Psikologi merupakan bagian studi sastra yang mengkaji masalah psikologis manusia atau tokoh yang terdapat dalam karya sastra, baik dalam perspektif karya, pengarang, dan juga pembacanya. Mulai psikologi sastra, seseorang itu bisa mempelajari psikologi tanpa harus bersusah payah belajar psikologis murni. Yang di dalam psikologis murni itu biasanya menggunakan bahasa akademis dan teknis yang kadang tidak membuat manusia itu kurang begitu menyukainya. Psikologis itu tidak lepas dari sastra. Begitupun juga dengan sastra tidak bisa lepas dari psikologi. Dalam pandangan masyarakat, sastra itu terkesan lebih baik menggunakan kajian psikologi sebagai ilmu bantu. Padahal, sastra itu juga bisa menyumbangkan penanaman teori dalam psikologi. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa beberapa teori dalam psikologi itu tidak lepas dari kontribusi sastra. Hal itu bisa menunjukkan bahwa secara empiris, sastra dan psikologis itu merupakan 2 bidang keilmuan yang saling memberi kontribusi dalam hal penguatan keilmuan. Menurut Wellek and Austin menjelaskan bahwa psikologi sastra itu memiliki 4 arti, yaitu untuk yang pertama, psikologi sastra adalah pemahaman kejiwaan sang penulis sebagai pribadi atau tipe. Yang kedua, pengkajian terhadap proses kreatif dari karya tulis tersebut. Yang ketiga, analisa terhadap hukum psikologi yang diterapkan dalam karya sastra. Yang keempat, psikologi sastra itu juga diartikan sebagai studi atas dampak sastra terhadap kondisi kejiwaan daripada pembaca. Pendekatan resepsi sastra dan juga pendekatan psikologi sastra itu memiliki persamaan. Persamaannya yaitu kemunculan strukturalisme genetik, salah satu metode kritis abad ke-20, tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teori-teori sastra di awal abad tersebut. Pada masa itu terdapat semacam kontradiksi antara strukturalisme yang berfokus pada otonomi karya
karya sastra dan sosiologi karya sastra berfokus pada hubungan antara karya sastra dan faktor-faktor lain di luar karya sastra, seperti pengarang, masyarakat, dan latar belakang sejarah. Strukturalisme genetik muncul untuk menjembatani keduanya. Strukturalisme genetik itu dikembangkan oleh Lucien Goldman, seorang sosiolog Prancis. Dalam teorinya, Goldman tidak hanya menjelaskan teorinya tetapi juga menawarkan metode untuk menganalisis karya sastra. Perbedaannya itu diantaranya ada: satu, setiap karya sastra itu memiliki struktur tertentu dan mempunyai asal-usul proses historis suatu masyarakat. Yang kedua, seni sastra itu merupakan aktivitas sosial sebagai salah satu fakta kemanusiaan. Yang ketiga, sebagai produk dari dunia sosial yang senantiasa berubah, karya sastra itu juga merupakan hasil kesatuan dinamis yang bermakna sebagai perwujudan nilai-nilai dan peristiwa penting pada zamannya. Oke teman-teman, aku sudah selesai mereview kembali mengenai materi pendekatan resepsi sastra dan pendekatan psikologi sastra. Semoga apa yang aku jabarkan tadi itu bermanfaat untuk teman-temanku semua. Terima kasih. See you.